Selamat datang di podcast kita hari ini. Nama saya Khairul Hadi. Kita kedatangan narasumber dari GBI UPI PTK Padang bersama narasumber kita. Silakan. Kenalkan saya Gilang Firdaus Juanda, salah satu staf dari ISB di PTK Padang. Hari ini kita akan menjelajah dunia investasi yang seringkali menjadi kunci menuju kebebasan finansial. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa investasi begitu penting? Mari kita gali bersama-sama dalam episode ini dan temukan mengapa langkah ini menjadi pendorong. Stay tune. Pertanyaan pertama, Saudara Gilang, apa itu investasi? Investasi itu kan penanaman atau penempatan suatu modal di suatu perusahaan. Nah, investasi itu menanamkan modal atau uang itu ke perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan uh, selebihnya lah. Berarti investasi itu sangat penting ya untuk anak muda. Ya. Mungkin untuk kalau mengacu kepada masa depan ya penting. Oke, gimana sih caranya investasi yang benar untuk pemula? Investasi yang benar untuk pemula sebenarnya kita harus memahami dulu ya tujuan investasi kita itu apa gitu kan, cara-caranya itu apa, kayak caranya kita jangan memakai gitu uang yang biasanya ya kalau investasi itu uang yang benar-benar kita sisihkan untuk keperluan yang berbeda ya. Untuk keperluan di masa yang akan datang. Bisa dibilang seperti itu kan. Oke. Jadi kalau kita pemula ini kadang kita takut untuk memulai investasi. Apa saja sih risiko investasi untuk para pemula yang perlu dihindari gitu kan? Resikonya ya gini ya, kalau kita mau cari keuntungan ya pasti ada suatu risiko ya setiap kegiatan gitu ya. Nah, investasi ini juga ada risikonya seperti kayak kita menanam pohon ya. Kalau pemiliknya itu sering menyiram gitu kan, merawatnya gitu kan, pasti akan tumbuh gitu kan. Beda juga sama kayak orang yang nggak menyiram atau memberi pupuk gitu pada tumbuhan itu kak, pasti akan layu gitu tumbuhannya. Seperti itu juga investasi gitu kan. Jika suatu direktur di perusahaan tersebut bisa mengelola dana-dana investasi itu secara maksimal gitu kan, pasti keuntungannya itu berlipat-lipat ganda gitu. Yang ditakutkan orang-orang pemula investasi itu apa? Apa Yang saja yang ditakutkan untuk memulai investasi itu? mungkin yang ditakutkan ya Kurang kehilangan uang ya. atau kurang edukasi gitu. Sebenarnya kalau kurang edukasi ya bisa jadi ya. Soalnya nggak ada istilahnya investasi untuk pemula, tapi kita harus belajar gitu bagaimana cara melihat perusahaan tersebut gitu kan. Apakah perusahaan ini punya tanggung jawab terhadap dana-dana yang kita tanamkan. Terkadang untuk pemula ini investasi itu di pikirannya itu seperti investasi emas, investasi ke tanah gitu. Padahal investasi ini banyak macamnya gitu. Apa saja macam-macam investasi yang bisa kita coba, khususnya dunia digital gitu. Nah, mungkin gini ya, kayak misalnya uh, untuk Bang Khairul gitu kan punya uang gitu kan, kalau nggak digunain secara maksimal gitu kan, pasti uangnya akan jumlahnya tetap itu saja gitu kan. Kalau misalnya Bang Khairul tanamkan modalnya ke suatu perusahaan gitu kan, nah kalau perusahaannya punya tanggung jawab gitu kan terhadap investasi dan mengelola perusahaannya dengan benar gitu kan. Nah, bisa jadi uang yang Bang Khairul tanamkan itu bisa berlipat ganda dan mempunyai keuntungan juga untuk perusahaan tersebut. Oke, menarik nih. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk saudara Gilang ya. Apa sih itu pengaruh investasi untuk ekonomi? Apa saja Pengaruh pengaruh? gini ya, uh,
orang kan nggak mungkin gitu memulai suatu usaha gitu sendiri gitu kan. Iya. Pasti ada modal dari orang lain atau kayak menanam modal lah gitu, namanya gitu kan. Suatu perusahaan yang gede-gede gitu kan, yang menjulang tinggi gitu kan, kan otomatis butuh dana yang lebih besar gitu kan. Jadi kita sebagai masyarakat kita juga mendukung perusahaan tersebut, dan tak hanya mendukung, kita juga mendapatkan keuntungan. Oke, terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk memulai investasi dan tidak ragu lagi untuk memulai ya.